Yahoo guys, hari ini kita mau ngevlog tipis mau ngevlog ya? Q&A lah, Ya, sharing-sharing dikit. kita tanya-tanya, sharing-sharing dikit tentang pengalaman kita di Jepang. Oke. Gimana ini? Iya. Halo. Lu yang tegap dikit ngapa sih ya? Apa kira kurang munduran ya? Enggak sih, udah sih cukup lah ya. Gimana Pul? Apa perjalanan dari awal masuk ke dunia perjepangan ini? Jujur, awalnya sih dari ini ya, dari SMA. Aku waktu SMA pas COVID kan kelas online, terus sering lihat video-video Jepang gitu, kota-kota Jepang. Wah, menarik juga gitu, kayak wow, keren, negaranya canggih banget, maju banget. Terus ya ada impian dari situ kan mulainya. Terus masuk kuliah, pas kuliah ya timbul lagi kan kayak ada keinginan kerja di Jepang karena ngelihat ada temen waktu itu dia pulang dari Jepang, sharing-sharing ya pendapatan dia, terus cara kerjanya sama budaya Jepang tuh dia ceritain semuanya. Malam-malam jam 1 sampai jam 4 kalau bisa aku ngobrolin sama dia, ngobrol. Jadi terinspirasi dari teman Dan impian juga gitu. Itu impian dari kapan emang? Apa? Impian dari kapan? Dari SMA. Dari SMA? SMA banget, beneran. Aku bahkan suka sama lagu Kiyotaka Sugiyama yang judulnya Summer Sash Shine. Itu selalu, setiap ngedengerin lagu itu tuh selalu ngebayangin bahwa ketika aku pulang kerja, aku ngopi ke kafe, terus kayak menikmati aja sendiri gitu, datang ke kafe, ngopi, istirahat ya di tengah apa ya, mungkin ya kayak capeknya habis kerja ya, menikmati hidup lah, menikmati kayak perjalanan gitu kan. Karena apa ya, dari Indonesia mungkin ya, dari SMA masuk ke kuliah sampai masuk kerja kan ada proses dan perjuangannya juga gitu, gak langsung jadi aja ya gitu. Jadi ya pasti ada prosesnya kan. Nah makanya kemarin ya udah tuh pas kuliah semester berapa ya, semester 5 ya, aku kuliah di mana? Aku kuliah di Unpad, Universitas Pajajaran. Di Jatinangor, kampus aku Jatinangor. Aku sekarang baru lulus kuliah lulusnya pun di Jepang. Sekarang di sini? Iya. Ekskursi di sini juga berarti? Bab awal di Indo, cuman pas pengerjaan bab analisisnya itu di sini. Jadi ngeberesinnya di sini. Ngeberesinnya di sini ya. Karena tugas akhir aku kan publikasi artikel ilmiah. Jadi ngeberesinnya di sini, dan sidang akhirnya pun di sini gitu, online sih. Jadi sidangnya online juga. Dosbing aku, dosen pembimbing sama dosen-dosen penguji aku ngasih ngasih privilege lah ya buat aku, privilege buat anak yang kerja di sidang, Jepang. iya. Jadi dipermudahkan lah sidangnya. Dipermudahkan, jadi bisa sidang online. Terus aku minta izin ke perusahaan dan akhirnya ya diizinin buat ambil istirahat, mungkin ya jam istirahat, karena siang kemarin, itu kan kan jam berapa kemarin? Jam 10? Kemarin jam 11 di sini. Aku ngambil istirahat dulu jam 11 sampai jam 2 siang. Terus paginya tuh masuk kan. Terus sampai jam 11 aku izin ke perusahaan buat sidang akhir. Jam 2 beres. Ya udah aku masuk kerja lagi gitu, kayak ya rada hektik, tapi ya karena udah lulus ya dengan nilai yang alhamdulillahnya gitu. Cum laude. Cum laude ya. Ya jadi gak terasa aja capeknya udah. Itu berasa aja dari semester 1 berapa? Semester 7 atau 8 kok? Apa belajar bahasa Jepang? Enggak, ini kuliah dari semester 1 sampai semester berapa? Semester 8. Berarti 4 tahun ya? Sebenarnya jatuhnya sih 3,5 tahun ya, karena semester 8 aku belum beres. Jadi udah lulus duluan.
ya mungkin gak sampai 8 semester sih. 3,5. Ya 3,5 tahunan lah gitu. Ya apalah, aku yang belum kuliah nggak tahu apa-apa ini. Ya bisa sih, di Jepang bisa kuliah online. Ya nanti lah Banyak kampus-kampus kan online. kan aku masih Gitu. kecil ya, kayak aku baru lulus sekolah ini disuruh kerja. Berapa umur kamu? Berapa? Aku masih 20 ya, baru lulus tahun kemarin. Ya bisa lah. Toh kakak aku juga, dia lanjut studi di umur 26. Lanjut studi, tapi dia sebelumnya lulusan D3 sih, D3. D3 terus pengen dapat gelar sarjana kan, karena di kantornya tuh kalau misalkan gelarnya naik, itu gajinya juga naik. Di sini ya juga nggak? Gue satu bentar lagi naik gaji loh. Nggak ada peraturan sih. Nanti ajuin ke perusahaan, saya sudah S1 di sini. Di kontrak nggak ada. Di kontrak nggak ada. Jadi kemarin udah lulus S1 ya udahlah. Nggak ada naik. Mungkin kalau level bahasa naik sih kemungkinan. Level iya bahasa. Sih. Soalnya kan ada Kumiai kesini katanya. Kalau misalkan bahasanya bagus ya, level bahasanya kita meningkat, itu Sacho naikin gaji kita. Tapi kan? emang benar sih, dari senpai senior kita yang satu pekerjaan sama kita, jujur gaji aku sama gaji senior aku dia beda gajinya ya dia kan lebih pengalaman tinggi dikit juga lah. beda pak. Dia pengalaman ya, dia kerjaan lebih lama kan di sini ya 3 tahunan lah, 3 tahunan dia udah di sini. Kita kan baru berapa bulan, 2 bulan di sini. Masuk bulan ketiga. Iya, bulan ketiga berjalan tapi masih tanggal 1 nih. Ya tapi udah alhamdulillah ya, mungkin kalau dibandingin sama UMR gaji kita bisa 4 kali UMR Jakarta. Ya alhamdulillah sekali ya, kita bisa beli makanan enak. Iya. Kita bisa beli barang-barang yang kita mau. Intinya cukup lah buat makan mah. Ya cukup buat makan juga, buat beli barang ini aku akhirnya bisa beli sendiri. dulu pas kecil ini aku minta ini pun tak jarang sekali dikasih ya. Kalau ada uang pasti beli, tapi kalau nggak ada ya nggak dapat. Kasihan banget. Tapi jujur aku juga sama sih sebenarnya. Ini di apa namanya, ada salah satu itu namanya Pinkles ya kak? Yang kentang itu ya. Di Indomaret Alfamart ada ya, di situ ada biasanya ya. Dan harganya itu pun waktu aku di Indo ya harganya lumayan, jadi aku pernah sih beli, dan itu pun sebenarnya yang beli buat adik aku. Jadi adik aku yang ambil, aku yang bayar ya. Sekarang mah uang kan bisa nyari sendiri, kita udah kerja kan, mungkin bisa beli jajan atau apa yang belum apa yang kita pengen sih tuh. Ya perjalanan dari berawal belajar bahasa Jepang tuh gimana tuh? Apa yang harus dipelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke sini ke Jepang, dan apa yang harus diurus? Waktu belajar sih aku jujur gak langsung les ya waktu itu. Jadi aku belajar sama anak-anak IPB. Jadi ada anak IPB temen magang aku waktu itu part time kan di salah satu kedai kopi lah, perusahaan kopi juga dia di Bandung. Terus ada dia magang di tempat part time aku, terus aku ngobrol-ngobrol kan, dia anak IPB. Dan sebelum magang itu dia sebelumnya magang di Jepang gitu, terus sambil digaji lumayan, kata aku, wow, magang di Jepang ternyata digajinya lumayan juga gitu. Dan setahun waktu itu ya 12 bulan, mungkin kata dia bersih dapat sekitar 15 jutaan gitu kan. 15 juta. Posisi mahasiswa dari situ, wow, kata aku. Terus aku minta kan ke mereka buat ayolah kita belajar bareng gitu, gak apa-apa kan aku dari nol, lu udah udah level M4 waktu itu dia. Jadi ya udahlah, dia akhirnya mau kan, kayak kita sambil belajar bareng, terus dia mau ngajarin juga ya. Akhirnya mulai ada pemahaman lagi tentang bahasa Jepang, terus kayak mulai lihat video-video, mulai serius belajar bahasa Jepangnya. Jadi waktu aku semester 5 sambil magang, sambil mulai ngerjain skripsi juga gitu, sambil belajar bahasa Jepang. Tapi fokus utamanya karena emang pengen ke Jepang sambil kerja, ya udah belajar bahasa Jepang di fokus utamanya. Jadi kuliah
magang sambil part time itu ya sampingan aja sih. Tapi kan berawal dari di kopi itu kan, kerja di kafe itu kan, main iya. cari tahu apa ada temen lu itu yang Terus waktu itu waktu kerja juga aku sempat ditawarin kayak jadi barista di Jepang juga, karena si perusahaan kopinya tuh dia kerja sama perusahaan di Jepang yang di bidang yang punya fokus utamanya tuh di kopi juga gitu. Dan aku ditawarin, tapi ya itu kayak ya karena gak ada MOU jadi aku gak nganggap serius aja. Tapi aku belajar karena emang benar ke Jepang, bukan karena dari tawaran itu aja gitu. Karena emang gak ada kontrak juga kan. Jadi emang kan kayak gak bisa diandelin juga gitu. Takutnya kan ya kalau kita ngandelin di satu tempat atau satu kerjaan gitu ya. Jadi ya takutnya kalau gak jadi ya akhirnya kan udah berharap sama ini perusahaan malah ternyata nggak jadi. Jadi ya akhirnya kan udah nunggu lama malah nggak jadi. Jadi ya karena banyak kasus juga kayak ada bahkan temen aku yang dia itu udah ada COE-nya udah ada. Terus pas ngajuin visa itu ditolak. Ya karena emang ternyata masa berlaku COE-nya tuh udah kadaluarsa, udah kelewat 2 hari pada cuma 3 bulan nggak sih emang COE itu? Iya, COE itu 3 bulan. Padahal itu tuh baru seminggu terbit COE-nya. Baru seminggu terbit, terus pas diajuin ke imigrasi katanya ini udah kelewat, udah kadaluarsa. Berarti dari pihak Jepangnya tuh ngasihnya itu telat kan? Iya, sebenarnya kan udah dari beberapa bulan yang lalu udah terbit tapi nggak dikasih nggak dikirim ya dari situ. Ya jadi ya gak bisa ngandelin satu wadah aja, jadi kita harus punya opsi ya di apapun. Nah ya emang kita nggak bisa ngandelin cuma satu doang sih, kita harus cari yang lain buat backingan juga. Kalau yang satu gagal kita biasanya bisa ke yang satunya lagi. Gitu. Dan sebenarnya keuntungan Jepang tuh ya karena emang di sini nggak ada bukan nggak ada sih, lebih kekurangan tenaga kerja. Jadi job tuh banyak banget gitu. Jadi aku nggak ragu buat fokus belajar bahasa Jepang. Kalau misalkan di negara lain ya, negara lain mana ini? Misalnya kayak negara luar negeri ya selain Indonesia. Aku bingung kalau misalkan ke Australia pun. Ya aku gak tahu banyak gitu loh. Waktu itu ya karena emang fokus belajar bahasa Jepang juga. Soalnya terus kan pas Jerman, itu Arab kalau pas itu kan emang lagi banyak-banyaknya yang di Jepang kan. Maksudnya Jepang lagi famous banget kalau lagi mencari banget banyak pekerja migran. Banyak juga ya. Orang-orang Indo banyak yang kerja di Jepang juga. Jadi kayak mudah dapat informasinya gitu loh. Sedangkan kalau ke Australia, ke Arab, ke mana itu masih agak sulit kan, beberapa persen orang doang dari. Iya. Informasinya belum banyak. Jadi kayak kayak gambling mungkin ya. Tapi gak gambling juga gitu. Ya, kalau emang benar-benar tahu caranya ya bisa aja. Kan juga banyak juga yang kalau ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Arab itu juga banyak sebenarnya. Tapi kan caranya itu kita yang nggak tahu kan. Iya betul. Kayak gitu. Dan mereka pun kayaknya ada yang bawa juga, maksudnya ada yang ngasih tahu gini caranya gini atau kan nggak saudara dia yang di sana itu kan wanitanya gitu kan. Apalagi kalau di Taiwan, di Hong Kong gitu kan pasti kan ada yayasan atau kayak LPK-nya Hong Kong mungkin ya. Iya sekarang ada kan, aku tahu kan sekarang. Tapi kalau dulu nggak ngerti aku. Korea juga ada kan, Korea LPK buat kerja di Korea ada. Cuman nggak banyak. Kalau di Indo itu kan ada nggak sih kayak program G2G itu kan? Ada. Itu ayam Jepang ada, ayam Jepang di Indo. Iya. Tapi harus ada biaya juga sebenarnya. Kalau nggak salah paling murah tuh 18 sampai 25 apa 30 juta gitu. Itu bayar emang? Bukan bayar. Itu sebenarnya subsidi dari pemerintah. Cuman kayak subsidinya tuh masih gede gitu. Iya. Cuman kalau lewat LPK kan dibandingin LPK sebenarnya lebih mahal lagi kan. Kayak LPK kan sekarang di atas 30-an. Ya kan tergantung juga sih kan LPK-nya juga sebenarnya. Iya, dari situ. Jadi ya program di G2G dari Kemenaker kan. IM Jepang itu kan dari Kemenaker ya, Kementerian Ketenagakerjaan. Ya
sama aja, kita harus ada modal juga. Jadi kalau Ya, tetep misalkan aja, ditanya, kalau nggak ada duit ya nggak bisa. iya, bahkan lewat TSK pun ya kita harus ada modal juga kayak Iya, buat tetep. bikin visa, Ngurus dokumen pun iya, juga pakai uang dokumen, juga soalnya. tiket pesawat gitu kan. Cuman ya kalau lewat TSK murni ya lebih murah aja gitu loh. Sekitar mungkin kalau totalin 14 jutaan lah, 14-15an. Ya sama aja gitu. Tapi ada juga yang under 10 juga ada. Ada Bahwa 10. kalau mau ribet ya sok Ya aja gitu. mau ribet Heeh. banget ya bisa di bawah 10. Bisa banget Iya. kalau mau ribet, tapi ya Iya. berhubung tidak mau ribet jadi ya bayarnya agak besar juga. Besar. Nyampe temanku pun ada yang nyampe 50 pun. Bahkan ada apa ya, saudaranya adik iparnya saudara aku, dia punya kayak istri kan, terus adanya tuh dia ke Jepang juga, job kaigo, perawatan sih, itu hampir 100 juta habisnya. Itu kerja banyak banget kerja 100. perawatan sih. Iya, dari situ ya beda-beda emang, tapi ya gimana ya, ya mungkin ngerasa worth it kali ya dengan gaji yang segitu. Emang worth, tapi kan tergantung kita manage uangnya di sini kayak mana. Iya betul. Terus ya namanya kerja ya bukan bisnis, jadi penghasilannya segitu-gitu aja gitu. Tapi ya mungkin mindsetnya toh 5 bulan 6 bulan juga udah balik modal, terus sisanya ya bisa dinikmatin ya. Iya, Sok-sok aja sih ya, mindset orang kan beda-beda. Nah itu dia masalahnya Dari situ. Terus apa tadi kan nanya perjalanan ya kan, Jarosa Jepang. Nah setelah aku belajar sama anak-anak IPB, terus aku belajar sendiri lah, itu aku ambil ujian JFT waktu itu, JFT A2 langsung, nggak N5 dulu, nggak, aku langsung ujian JFT A2. Persiapan sekitar 2 mingguan lah ya, karena sebelumnya udah belajar banyak kan. itu sambil kuliah tuh. Iya, sambil kuliah sambil part time. Jadi aku sambil ngebarista ya, sambil nge-part time itu. Kalau misalkan nggak ada pelanggan tuh aku sambil belajar bahasa Jepang, buka laptop, lihat-lihat ngafalin kotoba, terus ngafalin kanji, akang ini guys, latihan soal. soal juga. Soalnya kerja di Indo tuh enaknya ya, bisa santai gitu loh, kalian nggak ditekan pressure apa ya, sama etos kerja yang tinggi lah. Ya, jadi mungkin agak nyantai, ya tapi kerjanya sih ya karena kerjanya nyantai ya gajinya nyantai juga. Kayak gak terlalu gede lah di sini. Itu dia masalahnya. Makanya waktu itu ya masih bisa masuk. Terus belajar, ujian pertama gagal karena aku salah manage waktu. Jadi waktu itu karena ada sisa waktu 10 menit, aku ngiranya itu masih ada 20 soal lagi gitu. Ternyata itu tinggal 5 soal lagi. Terus aku kayak ngasal kan, ada ngasal mungkin ada 10 soal lah ya. Dan akhirnya aku dapat nilai 190, tinggal 10 poin lagi itu buat dapat lulus. Ya waktu itu ya akhirnya ngambil ujian lagi kan, karena ini dikit lagi, ini kalau misalkan gak panik dan gak ngasal bisa lolos aja. Gitu. Dan ya udahlah waktu itu ngambil ujian lagi dan yang kedua lolos. Terus rugi ya 450 550. Lebih ya, 1.100 berarti. Jadi total ya 1.100.000 aja. Tapi waktu itu karena aku punya tabungan kan dari kripto, dari beasiswa sama nanti ini bisa nih ditanya-tanya soal bisnis juga nih. Ya enggak lah, aku nabung waktu itu. Jadi udahlah, aku pikir ini buat impian aku juga gitu. Jadi ya aku gak masalah buat ngeluarin duit juga gitu loh. Ya udah. Ya harus effort juga. Ambil tes lagi, ambil jadwal. Bulan depannya ya aku beneran persiapan itu semingguan beneran, kayak ya udahlah bismillah aja gitu. Dan akhirnya lolos. Tapi nilainya jujur agak pas-pasan sih. Berapa ya? 205 atau 210 gitu. Kan passing grade-nya tuh kan 200 nilai batasnya tuh buat lulus. Aku 205 atau 210 gitu, lupa. Sekitar segitu. Yang penting kan itu rada mepet jujur. Tapi karena belajarnya pas-pasan juga gitu. Iya kan, yang penting lulus. Yang penting syarat untuk dapat JFT. Iya. Terus
belajar SSW aku belajar SSW-nya tuh sekitar sebenarnya udah nyicil sekitar sebulanan lah nyicil. Lama kali. Nyicil. Sebenarnya kayak nerjemahin doang. Ya nerjemahin. Biar tau lah ini biar gak asing banget. Ini baca tapi ini. yang beneran belajarnya tuh Hamin seminggu, dan selama Hamin seminggu tuh gak full belajar kayak itu yang 4 harian cuma lah, 4 hari. apa baca-baca yang lu ini udah tulis aja gitu kan. Iya sama latihan soal. Jadi aku ngabisin materi dalam sehari tuh aku bisa baca materi dari awal, dari halaman pertama tuh bukan, dari bab 1 sampai bab terakhir, halaman terakhir itu sehari tuh bisa 2 kali namatin. Jadi persiapan selama seminggu tuh aku kurang lebih namatin materi SSW itu sekitar 5 kali sama latihan soal gitu. Aku latihan soal mungkin berapa ya, 300 soal 400 soal, banyak banget kan seharinya. Aku pagi ngerjain 20-30 ya, terus sore lanjut lagi sambil bahas sambil biar tahu gitu loh pola pertanyaannya pas ujian juga sih, iya sih. Dari situ ya udah lolos tuh SSW, baru deh aku nyari job. Aku nyari job lewat ya lembaga-lembaga sih kayak Lu kan bareng gue kemarin. Lu kan bareng gue kemarin. Iya. Tapi ya beneran aku kayak matching job doang waktu itu. Akhirnya ketemu Azmi kan LPK yang ya sama lah kita. Kan lu tiba-tiba datang posisinya udah keterima, kaget kan dia LPK dulu, masuk LPK itu belajar dulu. Ini datang dari mana anak tiba-tiba datang terus langsung main Setsu, aku kaget kan. Ya udah ternyata lolos ya kita. Sampai sini tuh kita bareng. Berangkatnya juga bareng kan, karena status visa kita itu Tokotegino bukan magang, jadi beda lah karena udah punya sertifikat bahasa level N4 sama SSW sertifikat skill worker-nya gitu. Jadi kontrak status visanya tuh beda. Kontraknya jadi lebih lama ya. Jadi kalau Tokotegino tuh 5 tahun ya. Kalau magang kan setahun ya. Ada 3 tapi udah mau dihapus sih. Iya, bahkan sekarang tuh magang katanya mau dihapus, diganti programnya sama apa gitu lupa. Tapi sistemnya hampir sama kayak magang, cuman mungkin dari pembuatan visa alur pembuatannya ya. Kayak alurnya tuh beda lagi. Alurnya beda lagi kemungkinan. Terus aturan-aturannya kan kalau magang yang tahun ini dan tahun sebelumnya tuh ada batasannya juga kan, kayak lembur mungkin ada jam lemburnya tuh kayak gak dilarang atau gak dibatasin, jam kerjanya dibatasin, aktivitas dan lain-lainnya juga mungkin ya beda sama yang Tokotegino. Nah mungkin tahun depan juga beda gitu loh. Nggak tahun sekarang gitu. Nah jadi habis setelah kita main Setsu terus tinggal nunggu COE turun aja kan. Nunggu COE. Habis COE turun terus baru kita pengajuan visa. Terus itu waktu kita lolos main Setsu kan harus ada tanda tangan kontrak kan. Itu jedanya tuh sekitar 1 bulanan. Jadi aku waktu itu lolos main Setsu kan di awal Oktober tahun kemarin 2025. Itu tanda tangan kontraknya tuh di akhir Oktober tanggal 30. Jadi selangnya tuh ya sekitar 1 bulanan lah jaraknya itu. Terus dari tanda tangan kontrak sampai ke COE terbit itu sekitar berapa? Dari Oktober ke Maret ya, Maret bulan puasa kemarin. Oktober sih Maret apa ya tuh? COE. Iya. COE dari kan? tanda tangan kontrak ke COE. Sekitar November, kita udah November nungguin Pak. November. Iya November. Aku kan akhir Oktober kalau aku akhir Oktober kan. Tapi berarti masuknya karena tanggal 30 ya sama aja kayak mulainya dari tanggal 1 November juga gitu. November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya sekitar 5 bulanan lah. 5 bulan setengah tahun sih. Iya, hampir setengah tahun. Terus iya. COE terbit,
kita bikin tes psikotes kan ya, ada tes Ini psikotes kan bikin KTLN juga. sama EKTLN ya betul. Itu jujur rada ribet. Ribet di daerah lu. Karena iya, karena kalau jujur aku ribet banget. Jadi karena aku domisilinya di Bogor kan, terus harus ngurusnya tuh ke pusatnya ke Jakarta. Dan di Jakarta itu kayak ketat, beneran ketat apa ya, dari segi dokumennya, terus alur ininya, terus apa, kuota perharinya Oh ya, ada yang kotanya pendaftaran juga. iya. Itu gak boleh di atas 20. Bah, Jadi kalau misalkan jam 11 atau jam 10 jam 10 atau jam 11 pagi atau siang ya, udah capek, udah mencapai 20, itu udah langsung di close, gak bisa daftar lagi. Dan waktu itu aku pas daftar aku ke orang 21. Dari situ sebenarnya udah disuruh pulang, cuman aku kayak datang ke administrasinya kan, Pak Bu, mohon saya dari Bogor. Saya jauh-jauh ditolak. dari Bogor. Ini perjalanan aja dari rumah ke sini 2,5 jam gitu kan. Karena aku posisinya pakai motor kan. Terus ya lu udah. katanya naik KRL. Waktu hari pertama. Hari kedua aku naik ini. Jadi aku hari pertamanya tuh ada dokumen di COE itu ada yang kurang, jadi ditolak. Terus aku bilang kan ke Kumi Ai yang di sini. Terus akhirnya mereka ngelengkapin lah dokumen yang kurang. Terus aku hari kedua tuh datang lagi, ternyata kuotanya udah habis karena padahal aku waktu itu datangnya itu sekitar jam berapa? Jam 11:30. Pokoknya di bawah jam 12. Iya, jam 11:30 siang. Maksudnya itu belum setengah hari kan, belum ya kok udah penuh gitu kan. Terus ya udah di situ kayak, Bu, saya udah ini hari kedua udah 2 kali datang ke sini gitu, masa agak diproses gitu. Di situ kayak ditolak lagi. iya. Ya udah. Pada akhirnya ya ada bagian yang beneran ngurus, yang narbitin EKTLN-nya, dia bilang, oh yaudah saya kerjain aja deh, tapi gak janji beres hari ini ya, tapi kita proses dulu hari ini. Kalau misalkan beres hari ini, sore ini kita kasih gitu. Tapi kalau misalkan belum beres, kamu bisa datang besok atau enggak lusa atau enggak minggu depan gitu. Oh ya udah gitu kan. Terus aku tungguin kan sampai sore, ternyata diproses beneran dan beres itu ya. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah beres sih. Gue nungguin dulu lama banget ya, ya soalnya yang dia yang di Malang tuh cepet banget. Kayak anjir, langsung diterima aja, padahal aku baru datang langsung tes psikologi kan, udah ya udah ngasih dokumen ya, udah jadi. kok beda gitu. Lama banget ya. Ya, terus besoknya aku langsung ngurus visa. EKTLN udah terbit, terus BPJS Ketenagakerjaan juga udah terbit. Ya udah, urus visa, tunggu seminggu visa terbit. Udah, visa tuh kemarin aku bayar berapa ya, 600 ya? 640.000 kalau nggak salah. 650.000-an sekitar segitu. Masih murah sih dibandingin bikin visa negara luar. Ya lumayan. Berapa ya? Kalau Australia itu lebih dari 1 juta sih kalau nggak salah ya. Jerman karena ya beda gitu negaranya. Beda visa juga. Ya beda kepengurusannya kan. Kalau ini kan kalau yang ke Jepang kan pakai Japan Visa kan. Japan Visa application. Pakai aplikasi. Hah? Pakai aplikasi bikin visa. Enggak. Apa ya? Kantornya lah kayak pembuatannya. GFPS. Nama ininya. Nah, setelah lu bikin visa tuh ngapain lagi tuh? Habis visa ya udah nungguin kayak tiket pemberangkatan. Nungguin visa tuh udah terbit, ya udah di situ tinggal nunggu pemberangkatan aja sih. Terus dikabarin sama lembaga yang ESO ini kan. Buat berangkatnya kapan. Terus ya udah. Waktu itu dikabarinnya mendadak ya, kita mendadak kan itu. Amin 2 pengen kayak kita gak ada prepare apa ya, kayak gak ada prepare buat berangkat ke Jepang. Tiba-tiba dikabarin pas hari Jumat hari Jumat kita nanti kalian hari Minggu terbang ya, bajin. Ini belum beli apa-apa. Tapi untung itu sebelumnya udah prepare sih, maksudnya kayak barang-barang yang buat ini domestik aja sih, maksudnya barang-barang kayak
yang mau dibawa Oke. kayak makan makanan. Oh iya, kalau aku jujur belum ada sih, belum beli apa-apa. Parah. Ya aku persiapan cuman kayak adaptor doang, beneran adaptor kayak colokan Yang paling di penting Jepang kita gitu. bisa ngecas HP sudah selamat. Nah itu, soalnya kan di Jepang beda colokannya pak. Kayak gimana tuh, bisa tunjukin gak tuh? Ada sih, ini aku aja nggak beli. Nah kelihatan kan, itu beda tuh, itu agak gepeng ya, agak Iya sih. tipis. Kayak gini sih modelnya. Nah iya, datang ke sini kan, waduh gak ada, ini gimana ngecas HP? Ada loh yang di Lawson. Udah mah gak ada. Di Lawson ada yang jual gini loh. Oh, ya Tapi- maksudnya tapi- waktu di Indo sih kan kita gak ada yang tahu ya, maksudnya keadaan Jepang anjir, ya. sumpah. Iya, Perasaan harga harga Indo. 1.000 berapa ya? Iya. Jadi ya udahlah, mending yang sekiranya bisa dibawa dan dipakai di sini ya udah beli aja semuanya. Dan aku jujur pas beli barang-barang ya kayak kebutuhan logistik sama mungkin pakaian ya, aku kan kayak beli pakaian tambahan. Kalau totalin jujur gede juga gitu. Tapi masih lebih murah ya kalau dibandingin beli di sini. Beli di sini yang bunuh diri kau. Iya, kayak aku waktu itu mungkin habis berapa ya persiapan berangkat ke sini, karena aku bagasi aku tuh 23 kilo dikali 2, terus ditambah koper ya, buat koper tuh Koper ya. di bagasi 1, Kabinnya 5 Iya. kilo apa? ya kabin 10 kalau nggak salah, 10. Iya, berat banget. 10. Hmm. Punya aku, kabin aku kan koper kecil gitu kan. Boleh kan ya Iya, kalau sepuluh. koper itu ditaruh kabinnya. Itu, dan itu sebenarnya koper aku tuh apa ya, hampir 11 kilo sebenarnya, tapi tetap dilolosin gitu, nggak kena cas. Ya gue kena cas kemarin. sama Lebih dari 23 kilo, lebih dari 25, lebih 5 kilo pak gue. iya, berapa kena cas? Kena cas 300. Oh iya, Iya. bicar gitu. Mahal banget sih. Itu di Surabaya sih. Kalau di Surabaya. kan kita kan bagasinya di Jakarta kan, yang Oh. langsung ke Tokyo itu. Ana, kita pakai Ana sih, Airline, Nippon, All Nippon Airline, Ana. Ya. Kalau Ini Garuda dari- mungkin lebih ketat. Ah. Ya Garuda kemarin kan pakai Garuda kan. Iya aku Garuda. Cie, Pas dari Surabaya. rada elit dikit. Ya bagus sih lumayan. Iya, kita pakai Ana kemarin. Ya Itu berapa jam tuh? 7,5 ya? apa berangkat? Dari Bandara Soekarno Hatta. Kita berangkat jam 9:30. Take off tuh jam 9:30 kan ya? Apa jam 10? Malam gitu pokoknya. Iya, jam 10. Terus tiba jam 6 pagi di Jepang. Sebenarnya itu totalnya itu nggak sampai 8 jam full ya. Karena kan waktu Indo sama waktu Jepang itu kan beda 2 jam kan. Sebenarnya waktu realnya tuh 6 jam. Tapi kan karena emang dari Indonya itu jam 10, terus tiba di Jepang jam Lebih 2 jam kan. 6. Iya, jadi 8 jam aja gitunya gitu loh. Makanya aku pas tidur tuh kayak, kok cepet banget gitu. Perasaan di HP aku ini masih jam 3 gitu. Di sini udah jam 5. Ya, waktu itu udah di Tokyo sih, di Haneda waktu itu. Ya itu Iya. besar banget tuh bandaranya. Iya. Kita hampir nggak kalau gara-gara salah ngisi apa itu kemarin tuh. Kita apa kan jalurnya beda kan kita biasanya TG kan kita TG. harus apa bikin Zario Kado. Iya, Zario Kado. Iya. Waktu di Haneda Airport, di bandara. Ya tuh kita sebelum keluar dari bandara kita harus ngurus Zario Kado. Dan kita masuknya ke jalur yang ini, yang apa? Yang turis kan. Turis ya, salah gitu. Turis. Akhirnya ya udah Kita disingkirin dulu bentar aja dapat. disingkirin terus diasingkan dulu, disuruh nunggu. Kalian gak boleh masuk katanya. Ini buat turis semua katanya. Terus nunggu kan ini Iya. yang bikin Zario Kado gini. Nah, akhirnya nunggu berapa? 10 menit. Lebih. Lebih. Yang lain udah pada keluar, kita Iya, baru. jadi banyak juga itu hilang semua. Jadi Iya. kita berdua doang. Itu Parah. mungkin ada ratusan orang kali ya. Ada enggak nyampe nih. Ratusan sih, itu penuh banget beneran pas Iya. waktu, soalnya kan iya, nggak satu udah pesawat masuk. itu. Iya, ada beberapa pesawat juga gitu yang masuk. Terus ya sisa kita berdua doang di situ kayak Nungguin anjir, lama tadi banget. perasaan banyak banget dah. Udah masuk semua. Ya pas udah beres Zario Kado kan, udah dicetak, ini Zario Kadonya ya. Oh, gitu kan. Ya udah masuk. Iya. Dan Terus pas kan lihat di sepi banget sisa staffnya. di tempat masuk ke bandaranya pun di ini
tempat ngambil kopernya pun sepi juga. Maksudnya Hmm. sepinya tuh pas kita mau keluar ke bandaranya udah nggak ada orang lagi tuh kan pas meriksa barang kan. Iya benar. Dari situ ya udah beres dari Hokkaido ya kita transit dari Haneda ke tempat kita kerja gitu. Itu dan jedanya tuh lumayan lama jujur. Kan tiba di Haneda jam 6. Terus kita transit berangkatnya tuh lagi jam 1 ya. Iya jam 1. Jadi jatuhnya 7 jaman. Di sini nyampe tuh jam berapa ya? Jam 4 ya, jam 4. Hampir 7 jam nunggu transit kayak bajir. Udah pelongo tapi untungnya kita stay ini ya, beli apa ya, sedia makanan sama minuman lah. Jadi kita gak beli di Haneda soalnya udah tahu harganya mahal. Udah kita bawa dikit bajir. Iya udah mah bawa uangnya pas bisa dapat 5 mang ternyata 2 mang. Dapat abang doang. Iya dari situ. Ya berapa juta tuh kemarin ditukar di BSI apa di Mandiri ya? Mandiri di bandara Soekarno-Hatta. kan. Soekarno-Hatta. Ku pikir dapat banyak, ternyata cuma 2 lembar biji. Dari situ ya udah tuh nunggu transit berangkat ke sini, dijemput sama Kumiai. Pas sudah nyampe bandara di sini udah dijemput sama Kumiai, diantar dulu belanja apa yang kamu beli, kayak beli beras, beli ini beli itu. Terus ada staff Kumiai yang masih muda, itu dia baik sih. Iya. Siapa namanya? Namanya inisial H deh, jangan nyebutin nanti orang-orang kayak. Iya. Takutnya video ini soalnya rame nanti. Apakah rame nggak tahu nggak? Gak ada yang tahu ya. Inisialnya H lah dari sini. Ya. Umurnya tuh gak jauh beda juga sebenarnya dari kita. Dia umurnya tuh jauh dari gue, dari lu deket. Ya umur dia selisih, dia lebih tua 1 tahun dari aku. Muda dia nggak sih? Enggak. Dia lebih tua dari aku 1 tahun. Oh iya di. Karena dia udah lulus duluan kan, lulus kuliah. Dari situ dia neraktir lah ke kita makanan sama minuman. Makanan dia ditraktir. Dia beli, dia pesen kroket terus dibayar kan. Aku pesen yang chicken apa ya? Udah babinya. Enggak. Iya udah babinya. Chicken terus kayak pakai saus kecap gitu. Mantap banget. Itu belinya di Lawson sih waktu itu. Jauh. Dan sebenarnya aku mau beli lagi kan di minggu depan atau bulan depan ini. Tapi ngeliat harganya mahal banget. Lu beli apa nih? Makanan ya? Iya kayak chicken sama nasi gitu. Nasi terus lauk sama ada ikannya juga. Goreng ikannya. Komplit itu. Kayak tapi mahal jujur. Harganya tuh berapa ya? 600 ya? 600 yen. Ya kalau dirupiahin sekitar 65 ribuan. Dan lumayan lah, kalau di Indo kan 65.000 dapat Domino's. Domino's pizza. Domino's. Di situ dan ya udah nyampe sini belanja beres ke perusahaan kan. Ketemu sama Sacho, sama kepala perusahaan, ngobrol-ngobrol, diantar ke sama senpai juga kan, kenalan. Terus diantar ke kamar juga, mau pilih kamar yang mana soalnya kan di tempat kerja kita itu udah disediain apato kan. Ya kosan gitu, jadi dekat banget lah jadi masih satu lingkungan dari kosan sama perusahaan sama tempat kerja kita, masih satu lingkungan, tapi nggak dalam tempat kerjanya, enggak ya, maksudnya masih dalam satu lingkungan. Jadi kalau mau kerja ya udah tinggal jalan, udah kerja. Jalan langsung keluar kerja. Tapi selama kerja kita dilarang pulang ke apato gitu. Kayak masuk ke kamar gak boleh, itu udah peraturan perusahaan. Kalau misalkan ya kalau misalkan kita ngelanggar ya kita bakal didenda. Dendanya tuh lumayan sih, 1.000 yen per satu pelanggaran ya. Jadi ya rada kibishi lah, nggak rata lagi di sini, kibishi banget. Dan kerjanya pun aku jujur pas awal kerja rada kaget sama itu sih, karena pas awal kerja tuh beneran kita dituntut multitasking.
Aku gak bisa awal masuk kerja langsung dituntut multitasking, belum bisa karena gak tahu apa-apa kan. Ya emang banyak banget yang perlu dipegangin. Iya. Ya kalau di Indo ya kalau keadaannya di Indo dengan kerjaan yang sama ya, tempat yang sama, kerjaan yang sama, itu gak akan mungkin dalam satu tempat kerja tuh itu gak akan mungkin diisi sama 2 atau 3 orang, pasti lebih lah 5 atau 6 orang gitu ya. Tapi di sini tuh kita kayak dipadetin, jadi dalam satu pekerjaan nih, nah itu isinya tuh 2 orang, 3 orang, bahkan ada yang 1 orang gitu. Dan beneran kayak bajir ini dipadetin banget, tapi perusahaan berani bayar kayak lebih lah gitu, soalnya kan kita dibayar dari kontrak tuh gaji kita di atas UMR kan, jadi ya mungkin dari situ juga gitu loh. Ya mungkin pengalaman atau kesan pesan gimana kerja di Jepang selama 2 bulan. Pesan-pesan ya, jujur kalau ditanya betah ya betah, karena banyak banget teman-teman aku, saudaraku, terus ya orang-orang yang kenal sama aku lah, mereka nanya kerja di Jepang tuh betah gak sih? Ya betah-betah ya gitu, karena aku pikir ya meskipun capek berat tapi masih worth it dengan bayarannya gitu. Ditambah lagi tujuan aku kan kesini bukan cuma buat nyari uang doang, tapi aku jujur buat experience. Iya, explore bukan experience, explore. Buat pengen tahu luar negeri tuh negara maju tuh kayak gimana sih gitu. Terus pengen belajar juga kan tentang budayanya Jepang kayak gimana, terus pengen tahu etos kerjanya Jepang kayak gimana, ingin lebih disiplin, ingin lebih mandiri, karena kan kita di sini ngerantau kan, jauh dari keluarga. Jauh banget ini, kejauhan ini, bukan jauh lagi nih, kita kejauhan ini. Iya, dari situ. Jadi ya seberat apapun ya dinikmati sih kalau aku. Terus apalagi ya, pesan dan kesannya ya, pesan aku ya buat yang nonton video ini, kalau mau kerja ke Jepang disiapin beneran bahasanya, soalnya orang Jepang itu mereka menghargai kita dari level bahasanya jujur. Karena orang Jepang tuh sebenarnya ya ada yang nggak baik, ada yang baik gitu. Nah yang baik ini bisa kita maksimalin dengan kita ngobrol sama dia, terbuka sama dia mungkin ya. Terus kayak sharing, atau nggak minta bantuan, minta diajarin, mereka mau kok kalau misalkan orangnya baik gitu. Nah makanya ya yang aku rasain ya, karena level kita N4 nggak buruk-buruk banget ya level bahasa kita masih bisa memahamin perintah dari orang Jepangnya langsung. Ya mungkin masih perlu banyak belajar lagi sih. Tapi kalau misalkan lancar banget ngobrol bahasa Jepang kita masih belum gitu. Tapi kalau misalkan diperintah atau yang ngomong sesuatu kita masih ada yang ngerti gitu, nggak nol banget kayak karena ada tuh orang yang datang kerja ke Jepang terus bahasa Jepangnya wah bobrok banget ya, ada kan ya, ada dan pasti. itu jujur berat gitu loh. Jadi ya pesan aku bahasa Jepang, terus sama mental sih ya, itu mental. nomor 2 dari 1 iya. Karena ini negara maju dan etos kerjanya sangat tinggi ya, mental harus diperkuat sih, harus disiapin juga. Karena beda, orang Jepang marah, orang Jepang sama orang Indo tuh beda gitu, benar. Dan tuntutannya kerjanya pun beda. Ketika kita capek, ketika kita sakit mungkin ya beda toleransinya gitu loh. Nah maka dari itu ya mental sih harus disiapin. Banyak orang yang baru mungkin 2 bulan 3 bulan setahun kerja gitu, akhirnya ini capek, ini bukan ini, padahal dia mungkin dari bahasa belum bagus, terus dari mental juga dia belum nyiapin mental yang beneran kuat buat kerja di sini. Akhirnya kan iya ngerasa kayak wah keberatan lah, inilah itu segala macam, akhirnya ngeluh. Dan akhirnya ya udah, karena banyak juga kan kejadian yang pulang di tengah jalan. Ya banyak, ada yang baru kerja 1 bulan 2 bulan udah pengen pulang. Ya udah pengen pulang, atau bahkan pulang beneran, atau ada yang di deport mungkin ya kabur juga ada. Kabur tuh kan, maksudnya ya kita
gak bisa seenaknya juga gitu loh. Ya apa yang kita udah putusin buat datang ke sini dan kerja di sini, ya udah, pahit buruknya, baik buruknya ya ditelan aja menurut aku, jujur. Iya karena kita kan datang ke sini nggak gratis juga gitu loh, kita ngeluarin duit. Gak cuma duit kalau menurut aku ngeluarin kayak effort ya, waktu belajar. Terus aku serius, waktu persiapan buat datang ke sini itu gak gampang. Aku sambil kerja, aku sambil kuliah, magang gitu loh. Jadi ya kalau misalkan apa ya, aku cuman kerja di sini sebulan 2 bulan ya rasanya sayang banget aja gitu. Terus kesan ya tadi, aku jujur kalau dibilang betah ya betah di sini, karena betahnya karena Jepangnya ya. Iya, kalau ditanya betah kerjaannya kayaknya gak ada sih ya. Ya emang kerja ya semuanya ya pasti susah. Di Jepangnya itu lebih susah lah ya. Udah budaya di sini. Jadi kalau kerja tuh beneran kerja ya, kayak capek beneran. Gak ada yang, bahkan warganya kan banyak yang bunuh diri juga karena tekanan kerjanya tuh beda di sini Pak, gitu kan. Ya tapi masih oke gitu loh, meskipun tekanannya ya berat lah ya. Berat lah hitungannya. Hitungannya berat, tapi masih oke gitu, masih bisa kita kerjain lah, kita lawan gitu kan dari situ. Dan makanya ya dibetah-betahin aja gitu loh. Sama ini sih, aku ngerasa Jepang tuh lebih maju teknologinya jujur. Ya aku tinggal di sini sama tinggal di Indo itu teknologinya rada jauh lah. Di sini kita fasilitas kayak toilet ya, mandi toilet kita tinggal ngeklik aja udah langsung kayak otomatis beneran. Indo kan masih ya manual kayak pakai gayung. Kan pakai gayung dong, kita tradisional. Mandi juga kita pakai gayung. Sini tuh ya maksudnya banyak ya mungkin gara-gara kita kan seringnya kan sederhana hidupnya, makanya di sini pas agak mewah dikit gak wah banget. Fasilitas sini juga lengkap lah, maksudnya buat nyimpan makanan, terus suhu ruangan bisa kita atur. Ya udah di situ. Siapa nih?